Anda masih di Kompasiana TV dan esensi yang kami bahas saat ini adalah terkait kontroversi penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita lihat apa yang dikicaukan oleh masyarakat atau netizen di sosial media. Mereka juga bereaksi yang sama, ada pro dan kontra, ada polemik. Tapi kita akan lihat sebenarnya bagaimana kicauan mereka. Di sosial media Twitter, sungguh luar biasa reaksinya. Bahkan di sini disebutkan, kita lihat kecerdasan dan kebejoan seorang Jokowi. Tindakannya menunda pelantikan Budi Gunawan, ada banyak strategi yang sedang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Itu menurut Rudy Valinka. Sementara Emerson Yunto dari ICW menyatakan Budi Gunawan itu Kapolri pilihan Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, bukan pilihan Presiden Joko Widodo. Itu adalah kicauan yang berada di Twitter. Kita akan lihat lagi, kicauan apa lagi di Twitter terkait kontroversi penunjukan Budi Gunawan dan juga meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita akan lihat lagi, apa lagi yang ada kicauan di sana. Marsianita menyatakan bahwa DPR menerima usulan Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal masih ada sejumlah catatan dalam tanda kutip pada Budi Gunawan. Ini juga pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait munculnya nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bahkan hingga menjadi Kapolri. Sementara Yusril Ihza Mahendra menyatakan hati-hati kepada Presiden Jokowi karena penundaan pelantikan Budi Gunawan ini bisa berujung pada impeachment atau pemakzulan. Ini keras sekali dari seorang pakar tata hukum negara yang mengingatkan Presiden Jokowi tentang reaksi dan juga konsekuensi yang harus ditanggung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kepada Pak Ugroseno tadi kita menyatakan PLT, ini PLT juga menjadi pertanyaan lagi. Sebenarnya kewenangan sebesar apa PLT dan mengapa institusi sebesar Polri dipimpin PLT, apa bahayanya? Nah ini yang masih saya cari, ada nggak peraturan Kapolri tentang PLT? Ternyata PLT kita cari di luar, yaitu dikatakan bahwa dia tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatan itu. Dia hanya melakukan tugas untuk kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari. Administrasi saja? Iya. Jadi membuat surat keputusan. Tidak ada kebijakan besar, tidak ada mutasi, kemudian rotasi itu menjadi kewenangan? Kalau dia mutasi atau dikomplain sama yang dimutasi, gugat PT UN misalnya ada, itu bisa batal. Yang tanda tangan bukan atas nama Kapolri kemudian PLT, apa PLT Kapolri, nggak bisa. Harus Kapolri secara definitif. Jadi kalau atas nama Kapolri, sekarang Kapolrinya siapa? Tidak ada. Apa Kapolri Pak Sutarman? Kalau tadi hari ini Pak Badrodin Haiti menyatakan bahwa saya adalah Kapolri, bukan PLT Kapolri. Adakah landasan hukumnya? Tidak Kapolri ada. dari mana? Kapolri harus melalui satu proses ke DPR dulu dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh. Lalu sampai kapan Polri ini bisa dipimpin oleh PLT? Menurut dasar hukumnya? Menurut saya pikir kalau kembali kepada pasal 11, ya ini Presiden sebagai kepala negara mengambil langkah sementara menurut saya adalah tepat. Tapi tidak bisa berlarut-larut sampai 6 bulan, kata Kompolnas lagi nih, 6 bulan saya lihat di media. Paling lama 1 minggu atau 2 minggu. Paling lama 1 minggu atau 2 minggu. Ini berkait dengan pelayanan publik, penegakan hukum. Tidak bisa berhenti polisi. Gitu loh. Institusi tanpa pimpinan bagaimana jalannya? Bagaimana kapal tanpa nakoda? Jika lebih lama dari 2 minggu, konsekuensi apa nanti untuk Polri? Sanksi-sanksi administrasi yang dilakukan oleh anggota Polri, begitu ada putusan dia melanggar atau penghargaan yang diberikan, siapa yang bertanggung jawab? Artinya Polri ini sebagai ayam yang kehilangan induknya, ya, sama sekali tidak punya kekuatan sementara untuk kondisi apa? Seperti itu. Baik, Pak Ben, silakan Anda punya komentar soal PLT. Ya, terima kasih Mas. Kapolri. Terima kasih Mas Indi. Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Ugro berkaitan dengan urusan Kapolri ini harus disegerakan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang itu tidak ada dalam aturan pemilihan Kapolri. Ini pinjam dari yang biasa dilakukan, praktek yang dilakukan di birokrasi umum. Ada yang disebut sebagai PLT. Saya kira ini ya ada ruang yang digunakan oleh Pak Jokowi melakukan semacam yang disebut istilah hukumnya diskresi. Sejauh itu kemaslahatannya bisa dipertanggungjawabkan, saya kira bisa ditempuh itu. Tapi jangan biarkan yang sementara ini menjadi berlarut-larut, karena akan kemungkinan menimbulkan masalah baru. Jadi Pak Bro sangat benar bahwa ya paling tidak 2-3 minggu ke depan paling lama, jangan 6 bulan, itu sudah ada usulan baru.
Pak Nur Alim, Ya demikian, Pak. Pak Nur Alim, Anda punya pendapat lain? Bahwa ini membahayakan institusi Polri jika lebih lama dari 2 minggu seperti yang disampaikan oleh Pak Ugro. Pak Hendi silakan. Pak Hendi. Tidak tahu seminggu atau 2 minggu, tapi yang jelas tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Ini saya melihat dari hal yang lain, Pak. Saya mungkin mengutip dari keterangan Pak Ugro di media juga, atau Pak Marskal Muda Purnawirawan Prayitno, bahwa seorang bintang 3 memimpin bintang 3 yang lain, rasanya ya secara psikologis kurang baik, ya pertama itu. Yang kedua, polisi kan sekarang ya disebutlah penjaga keamanan dalam negeri, dan di belakangnya didukung oleh TNI. Di lain pihak, TNI sekarang kan definitif panglimanya bintang 4. Para kepala stafnya Angkatan Darat, Laut, Udara bintang 4 juga. Sedangkan di polisi saat ini pimpinannya bintang 3, rasanya itu juga akan kurang baik lah dalam satu koordinasi. Harus dinaikkan satu tingkat lagi jadi jenderal penuh. Baik. Ya artinya harus ada Kapolri definitif. Baik. Saya lihat juga di sini, saya punya data nih, kebetulan baru aja membuat riset kecil. Sebetulnya di kepolisian sekarang kan ada 10 komisaris jenderal. Ya, baik. Artinya di antara mereka masa tidak ada yang bisa cocok untuk jadi Kapolri. Dan saya juga melihat, saya teliti ya. Artinya masih ada nama-nama lain, Pak Hendi. Kami menangkap poin-poin Anda yang Anda sampaikan ini. Pak Ugro, sebagai seorang mantan Wakapolri, saran Anda kepada Presiden Jokowi untuk bisa menyelamatkan dan juga menyelesaikan kemelut di Polri. Ya. Ini sudah terlanjur bergulir. Ya, ini secara tegas dalam kondisi seperti ini, ya, saya berharap Pak Budi Gunawan membuat surat mengundurkan diri dari pencalonan ini, sambil menunggu mengikuti proses KPK tadi, kepada DPR maupun kepada Bapak Presiden. Mengundurkan diri? Iya. Anda sangat yakin bahwa nanti Budi Gunawan memang sudah ditangkap? Saya berharap sebagai seniornya seperti itu. Dan saya tahu bagaimana Pak Budi Gunawan. Nah, setelah itu baru dilakukan proses ulang. Nah, saya berharap tidak menggunakan pola yang kemarin, tapi dari Mabes Polri yang mengajukan calon. Itu yang Anda harapkan, Budi Gunawan untuk mundur dari pencalonan Kapolri. Tapi itu tidak ada, apalah yang harus dilakukan? Ya, Presiden sebagai kepala negara saya harapkan berperan di sini. Peran apa itu? Ya, itu diskresi Presiden. Saya tidak bisa ngajari Bapak Presiden. Anda mungkin punya saran? Ini untuk menyelamatkan institusi Polri. Nah, kalau tadi kan diminta, saya berharap nih sebagai seniornya, Budi Gunawan mundur. Tapi jika tidak ada itikat baik dari Budi Gunawan untuk mundur, dengan segala risiko, ya Presiden yang ngambil alih. Kalau tidak mengundurkan diri, ya mengajukan calon dengan pertimbangan bahwa situasi Pak Budi Gunawan menjadi tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Pengambil alihan seperti apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Ya, pencalonan kembali, penjaringan kembali. Penjaringan kembali, memulai dari awal dengan melibatkan banyak. Diserahkan ke Mabes Polri dulu, bagaimana Wanjakti menentukan, setelah itu KPK memberikan masukan semuanya yang terbaik. Nah, Presiden ajukan kepada DPR Komisi 3 dulu, kemudian dicek seperti tadi, sudah memenuhi syarat, nah, baru diproses selanjutnya seperti biasa. Seperti biasa dan sesuai prosedur itu menurut Anda? Baik, untuk kepada rekan-rekan yang bergabung di Google Hangout, Anda mungkin punya harapan kalau tadi Pak Ugro Seno menyatakan mundur sajalah Pak Budi Gunawan dari pencalonan Kapolri. Kalau Anda punya tanggapan lain atau punya saran lain, kepada pertama kita menuju ke Pak Nur Alim. Pak Gunawan terlebih dahulu, silakan Pak Gunawan. Terima kasih Mbak Cindy. Sebenarnya kalau untuk mengundurkan diri sebagai calon itu kayaknya lucu ya, calon mengundurkan diri. Sebenarnya kalau sudah cukup dicoret saja, atau Pak Jokowi sekarang ini kan sedang, artinya bola panas untuk Pak Budi Gunawan ini sudah ada di tangan KPK. Jadi tinggal tunggu saja, nanti masuk ke dalam status terdakwa, maka sudah tercoret sendiri itu namanya. Baik, ketegasan dari Presiden untuk mencoret. Saya ingin tanya kepada Panji. Manji, nggak ada masalah dengan calon kemudian mengundurkan diri. Ya, menurut saya itu nunjukin itikat baik. Kalau misalnya kita mau dicalonin, kemudian ada kasus menimpa kita, ya udah mundur aja, nggak apa-apa kalau emang bersih. Di sisi lain, saya masih tetap konsisten dengan menuntut jawaban dari Pak Jokowi atas begitu banyak pertanyaan, termasuk kenapa Pak Sutarman diberhenti lebih cepat. Tapi untuk masalah Kapolri ini?
Anda juga pengen Pak Jokowi tegas aja deh mencoret Pak Budi Gunawan, melakukan proses dari awal lagi untuk menjaring Kapolri. Saya sih pengennya kayak gitu, tapi kan saya nggak tahu di belakangnya Pak Jokowi ada omongan apa aja ya. Oke, baik Pak Hendy. Pak Hendy silakan, Anda punya tanggapan lain. Menurut saya setuju dengan pendapat Pak Ugro Seno bahwa lebih baik Pak Budi Gunawan mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini resiko yang paling kecil bagi presiden. Resiko Seandainya presiden yang mencoret, bukannya tidak ada dampaknya, dampak politiknya terutama. Ya. Bagaimana nanti Win-win solution artinya ya Pak? yang akan dilakukan oleh DPR, misalnya sampai impeachment jangan sampai terjadi. Saya kira itu, saya kira lebih baik Pak Budi Gunawan win-win solution. Itu adalah risiko yang untuk paling presiden dan juga untuk DPR. Baik. Kalau ada yang punya harapan lain, mungkin Pak Nur Alim, harapan yang harus diambil oleh presiden dalam hal ini penunjukan Kapolri, menurut Anda, harapan Anda? Saya pikir begini. Pengenaan status tersangka itu saya pikir setuju kalau misalnya dia mengundurkan diri. Setuju mengundurkan diri. Saya teringat dengan Presiden SBY sebelumnya bahwa setiap anggota kabinet dinyatakan tersangka, dia suruh mundur itu. Jadi buat apa maju ke depan kalau misalnya ini akan hanya bikin kisruh saja ini. Baik, terima kasih Pak Nur Alim. Itu tadi bagaimana para blogger juga menyatakan bahwa harapannya mundur saja lah seperti yang disebutkan oleh Pak Ugri Sono. Tapi satu lagi yang belum saya tanyakan, Pak Ben Barudin Nur, Anda punya harapan apa yang harus dilakukan atau mungkin Presiden mengambil langkah pasti terkait calon Kapolri yang saat ini menjadi tersangka atau Kapolri yang menjadi tersangka? Kalau bisa pada kesempatan ini menghimbau Pak Budi Gunawan, ini sekarang ini kesempatan yang luar biasa, tidak datang 2 kali untuk menjadi seorang negarawan. Kalau Bapak mundur dengan secara terhormat, bukan menyelamatkan Pak Jokowi sebenarnya, tapi menyelamatkan bangsa ini, sekaligus menyelamatkan institusi Polri, menunjukkan bahwa Polri masih memiliki integritas yang tinggi. Kalau bersalah, katakan bersalah, biar hukum nanti yang buktikan, pada akhirnya Bapak akan dicatat oleh sejarah sebagai salah seorang yang menyatakan sikap pada kondisi yang kritis. Terima kasih. Terima kasih para partisipan kami, blogger yang bergabung dalam Google Hangout. Ada Panji Pragiwaksono, ada Pak Gunawan, ada Pak Ben Barudin Nur, ada Pak Hendy Setiawan, dan juga Pak Nur Alim. Dan juga terima kasih kami kepada Pak Ugro Seno telah hadir bersama kami di studio Kompasiana TV, nanti yang terbaik untuk Polri dan juga Indonesia. Terima kasih Pak Ugro Seno, dan tetaplah bersama kami di Kompasiana TV. Saudara, kami masih punya informasi menarik yang juga ditulis oleh Kompasianer. Usai jeda akan kami hadirkan.